يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Allahu fala mudhiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di dalam majelis kajian ekonomi syariah ini, yang insya Allah alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz kita, guru kita, Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim SEMBE, yang pada pagi hari ini akan memberikan tausiahnya, yaitu upaya gigih dan doa, kunci sukses usaha. Manjada wajada. Luar biasa ini judulnya, insya Allah akan memberkahi Bapak Ibu semua, semangat dalam meniti karirnya dan mencari rezeki Allah, ya, dan usaha-usaha yang nanti insya Allah dengan basis syar'i atau ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui di dalam kajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah ini, setiap hari kita akan mengadakan mulai dari habis subuh insya Allah, yaitu kajian-kajian mulai fikih, tasawuf, kemudian juga tadarus Al-Quran atau belajar Al-Quran, gerakan Al-Quran tartil, kemudian juga mempelajari khususnya tafsir Al-Quran, itu kita harapkan, dan kemudian hari Minggu kita selain tadabbur Al-Quran juga keliling around the world untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita di luar negeri. Dan pada kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih, kami menyapa terlebih dahulu kepada Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Adi Warman Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lama menunggu ini Ustadz, alhamdulillah ya, kita para jamaah Ustadz di Pondok Indah ini mengundang kehadirannya, alhamdulillah atas kesibukan beliau berkenan mengisi waktunya di dalam forum kajian ini. Maka dalam kesempatan ini sebelum kita mulai untuk keberkahan dalam majelis ini, kami mohonkan doa dipimpin oleh Ustadz Adi Warman Karim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Adi Warman Karim. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Saya tadi lihat tuh ada ini ya tuh, ada apa namanya tuh Zoom yang ada di masjid tuh. Waduh, kangen pengen kita ngumpul-ngumpul offline lagi, bener gak? Tapi alhamdulillah insyaallah. Ini bentar lagi kayaknya nih. Ini udah level 1, bentar lagi COVID-nya hilang lah insyaallah. Amin, bener gak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan bahas satu topik yang
Sebenarnya mah ini sebentar banget topiknya ini. 10 menit juga jadi, benar ya? Tapi kita coba uraikan lebih panjang dikit, oke? Kita akan mulai dulu dengan kisah pertama. Nah, kita mulai. Oh iya, seperti biasa ya, ntar banyak kuis ya. Oke, siap. Jawab Pak kuisnya Fadlian di bisa chatroom. dibantu nanti sama Nah, Pak Agung kalau ada di sini. Ya. siap. Jadi nanti tolong dimonitor siapa-siapa yang bisa jawab kuisnya paling cepat dan tepat. Nanti dia dapat gocap, oke? Nanti tolong panitia kirim aja daftar pemenang kuisnya ke sekretaris saya Dela. Insya Allah ntar Dela akan transfer uangnya 50.000 untuk para pemenang kuisnya. Oke. Syukur-syukur sih kalau bisa itu pakai rekening penampungan panitia aja. Jadi Dela kan ada anak bayi ya tuh. Jadi kalau bisa nggak ngerepotin Dela juga, bener ya? Insya Allah. Oke, kita atur ntar ya. Oke, siap. Siap. Yang pertama. Sahabat Rasulullah SAW ini banyak jenisnya, benar ya? Banyak macamnya. Ada yang pedagang, ada yang miskin, ada macam-macam. Nah, di antara sahabat Rasulullah SAW yang miskin, ini disebut sebagai golongan ahlus suffah. Orang-orang yang miskin, yang hidup mereka ditanggung bersama-sama oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka ini kerjaannya tiap hari itu adanya di berandanya Rasulullah SAW. Mereka mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka yang termasuk golongan sahabat golongan Ahlus Suffah ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka ini, Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak merawikan hadis Rasulullah SAW. Ini tetap aja kayak dulu ini. Tetap aja seperti kebiasaannya sebelumnya. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu yang menjabat menjadi Amirul Mukminin menegur Abu Hurairah. Ya Abi, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cari kerja dong, jangan cuman ini dong, jangan cuman duduk-duduk doang di sono, kira-kira gitu ya. Cari kerja, cari coba gimana nih, ada kegiatan lah, ikhtiar untuk mencari kehidupan duniamu, kira-kira gitu. Ketika Abu Hurairah ditegur oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka Abu Hurairah menjawab begitu itu. Ya Amirul Mukminin, tidakkah Amirul Mukminin pernah mendengar nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar, udah ente jangan nyari-nyari jabatan, jangan nyari-nyari kerjaan. Jawaban Abu Hurairah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mendengar jawaban Abu Hurairah tersebut, menjawab, ya Abi Hurairah, katanya, Abi, katanya, ada orang yang jauh lebih baik daripada dirimu, tapi minta jabatan. Tidakkah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta jabatan Perdana Menteri di negeri Mesir? Nah, udah sono-sono kerja, kata saya Umar bin Khattab. Ini menunjukkan, kita awali sesi kita ini dengan kisah di mana dua orang sahabat besar Rasulullah SAW, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini saling menasehati. Umar bin Khattab mengatakan, nggak bisa kayak begini terus. Ente harus ikhtiar, harus kerja cari dunia ente, kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah juga ngingetin, enggak, ini udah ada hadisnya ini untuk Abi Dzar Al-Ghifari. Nggak boleh cari-cari jabatan, nggak boleh nyari-nyari kerjaan. Benar. Kemudian diluruskan pemahaman ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, ingatkah engkau akan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau ini minta jabatan untuk menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Ini poin pertama, bahwa kita dalam hidup ini wabtaghi fima attaqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Kuis pertama, siap-siap, kuis pertama yang artinya adalah hendaknya engkau cari bagianmu di akhirat
dan jangan engkau lupakan bagianmu di titik. Gocap. Hendaklah engkau cari bagianmu untuk hari akhiratmu dan jangan engkau lupakan bagianmu di titik. Gocap. Jawabnya di chatroom, Oke. Belum ada yang bisa jawab, yang benar aja nih. Oke. Kisah percakapan Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengingatkan kita kepada kisahnya seorang ibu. Coba nih, kasih yang gampangan dikit ya, kasih yang gampangan dikit nih. Mengingatkan kita pada kisah seorang ibu. Coba ini bisa nggak? Kisah seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam ikhtiarnya mencari air 7 kali lari bolak-balik antara Safa Marwah. Siapa nama ibu tersebut? Oke. Gocap. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam mencari air, lari-lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah? Ini ikhtiar. Belum ada yang bisa jawab juga. Ini udah di ini masih disable gak itu ininya? Sudah ada langsung nanti jawaban. Langsung ke host Ustadz biar gak terlalu rame di ininya di chatnya siap. ada ratusan orang takutnya nanti penuh, jadi langsung ke host Ustadz. Siap. Oke host, thank you host. Siap. Siap. Udah banyak di hostnya masuk. Sudah langsung banyak ini Ustadz, hampir 500 sudah masuk. Oke. Partisipan. Jadi kita lihat bagaimana ibu tersebut ikhtiar. Dia bukan ahli sumur bor. Dia nggak punya peralatan. Itu tandus, gurun pasir. Belum ada Masjidil Haram kayak sekarang, belum ada. Tapi ikhtiar beliau itu yang luar biasa. Nggak pernah menyerah, lari-lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah nyari air. Walaupun yang dapetin air bukan beliau. Yang dapetin air adalah anak beliau, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Benar gak? Walaupun ketemunya bukan di Safa Marwah. Walaupun ketemu airnya itu sumur Zam-Zam beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Tapi yang Allah catat, inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Ini yang dicatat itu sungguh di dalam ikhtiar ibu tersebut lari-lari antara Safa Marwah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini mengantarkan kita pada satu kesimpulan bahwa ikhtiar kita itu harus ikhlas. Ini bahwa ikhtiar kita itu harus ikhlas. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hasilnya kayak apa? Serahin Allah aja lah. Wa ila rabbika faragab. Oke. Paham ya? Yang ketiga. Tadi yang pertama ingat kisahnya Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah. Yang kedua kisahnya Ibu Siti Hajar. Yang ketiga. Ketika kita ikhtiar tersebut, apakah kita bisnis atau kita kerja di mana gitu, jadi karyawan apa jadi direktur, terserah jadi apa dah. Sayyidina Umar bin Khattab, selain beliau melihat di satu sisi, di satu ekstrim, ada sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang waktu itu ditegur oleh beliau untuk kerja, untuk ikhtiar, diingatkan kisah tentang Nabi Yusuf, tentang Ibu Siti Hajar. Pada saat itu juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat adanya orang-orang yang kerjanya itu ngoyo banget untuk nyari dunia. Ini benar ya. Kalau yang tadi pasrah banget, tenang-tenang aja hidupnya, kakak nyari dunia. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang hidupnya ini ngoyo banget, ngotot banget nyari dunia, benar ya? Pokoknya 24/7 dah. Kerja terus nyari dunia. Dari pagi sampai malam ngurusin dunia terus, benar ya? Nah, untuk orang-orang ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihati. Ini. Nasihatnya lain, bukan kayak nasihat ke Abu Hurairah ini, lain nasihatnya. Apa yang dia katakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk orang-orang yang golongan ngotot, ngoyo, nyari dunia ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, don't be too hard to yourself.
Because the end game has been decided by God. Because your destiny has been decided by God. What will come to you will come. What will not come to you will not. Umar bin Khattab mengatakan, jangan kelewat keras terhadap diri kita sendiri. Udah enjoy life. Bener gak? Ngapain ente ngotot-ngototan kerja nyari dunia kayak begitu? Kata Umar bin Khattab. What? Because karena end game-nya, hasil akhirnya telah ditentukan oleh Allah. Karena takdir kita telah ditentukan oleh Allah, kata Umar bin Khattab. Apa-apa yang ditakdirkan akan datang pada kita, akan datang. Dan apa-apa yang ditakdirkan tidak akan datang pada kita, tidak akan datang, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ngapain ente ngotot-ngotot banget ngejar dunia kayak begitu? Bener ya? Belum selesai. Oke? Lanjutannya. And the beauty of life. Belum selesai kan? Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tadi udah sampai mana tuh ya? What will come to you will come, what will not come to you will not. Benar nggak, udah sampai situ kan? And yet, kata Umar bin Khattab, Allah has full authority to change it. Dan Allah punya kuasa penuh untuk merubah takdir kita. Ini men. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, udah enjoy life, jangan kelewat ngotot nyari dunia, benar gak? Don't be too hard to yourself, kata Umar bin Khattab. Karena takdir kita, hasil akhir dari usaha kita itu udah ditentukan oleh Allah. Apa-apa yang akan datang pada kita, yang telah ditakdirkan Allah akan datang pada kita, pasti akan datang. Dan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah pada kita tidak akan datang. Nah, benar ya? Dan ini yang paling keren nih, Umar bin Khattab mengatakan, and yet Allah has full authority to change it. Dan Allah punya kuasa penuh untuk merubah hasil akhirnya. Dan Allah punya kuasa penuh untuk merubah takdir kita. Oke. Lagi nih. Bentar lagi nih, belum selesai. Oke. And the beauty of life is we don't know the end game. We don't know our destiny. Dan keindahan hidup itu adalah kita tidak tahu hasil akhir yang ditakdirkan Allah kepada kita. Dan keindahan hidup itu adalah kita tidak tahu apa takdir yang ditentukan Allah kepada kita. Ini men. Jadi kita udah bener gak? Ente enjoy life, ikhtiar, usaha terus. Udah. Kalaupun Allah telah menentukan takdir kita A, tapi kita nggak tahu takdir Allah bagaimana nentuin buat kita, bener gak? Terus aja usaha. Allah punya kuasa penuh untuk merubah takdir itu. Benar ya. Masuk poin keempat. Oke, poin pertama tadi kisah Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah. Poin kedua Ibu Siti Hajar. Poin ketiga Umar bin Khattab mengingatkan jangan ngoyo ngejar dunia. Don't be too hard to yourself. Benar gak? Yang diakhiri dengan kata-kata bahwa Allah punya kuasa penuh untuk merubah nasib seseorang. Dan kita, keindahan hidup ini adalah kita nggak tahu the end game yang ditentukan Allah itu. Kita nggak tahu the end game. Kita nggak tahu takdir yang ditentukan Allah itu, benar nggak? Ingat nggak kisahnya waktu itu Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah SAW waktu hijrah dikejar-kejar masuk gua ngumpet. Itu jaraknya sentimeter, bukan meter lagi jaraknya itu. Jaraknya sentimeter itu antara yang ngejar sama Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq itu jaraknya sentimeter, men. Udah deket banget, bener gak? Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu dia ketakutan, bagaimana ini, bener gak? Karena beliau nggak tahu end game-nya, beliau nggak tahu apa nih takdirnya bagaimana nih, ketangkep apa kagak nih, bener gak? Maka Rasulullah SAW waktu itu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wala tahinu wala tahzanu innallaha ma'ana. Udah kagak usah khawatir dah, Allah sama kita, bener gak? Nah ini, jadi wajar kita dalam hidup itu karena kita nggak tahu end game-nya, karena kita nggak tahu ujung hidup kita itu kayak apa, bener gak?
dan Allah punya kuasa penuh untuk merubah jalan hidup kita, ya udahlah, wala tahinu wala tahzanu innallaha ma'ana. Udah nggak usah kelewat banyak ente pikirin untuk hidup, bener nggak? Jalanin aja, ada Allah yang Maha Pengatur. Nah, bener nggak? Kisah keempat. Ingat kan waktu itu ketika Allah mau menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, bener nggak? Oke? Kan para malaikat nanya, wahai Allah, ngapain nyiptain manusia? Rese manusia. Nah, bener nggak? Rese. Kerjaannya buat kerusakan di muka bumi, buat pertumpahan darah. Benar nggak kata malaikat? Ingat ya kan? Masih cerita waktu itu kan? Kemudian pada suatu saat waktu itu Allah memanggil Jibril. Ini ada jadi kita kitab tasawuf. Jibril, sono jalan-jalan dah, kata Allah, ke bumi. Lihatin tuh bagaimana tuh makhluk yang namanya manusia yang kalian dulu pertanyakan ketika aku mau menciptakannya, kata Allah. Udah Jibril jalan-jalan ke bumi dah. Wah, Jibril lihat tuh manusia macam-macam lah kelakuannya, bener ya, aneh-aneh dah. Kayak kita dah, bener ya. Tapi kemudian Jibril melihat ada satu orang yang membuat Jibril takjub. Yaitu ada satu orang yang hidupnya itu sangat bersyukur. Hidupnya itu sangat nerimo. Hidupnya itu redok atas segala macam takdir yang ditentukan Allah pada dirinya. Enggak pernah ngeluh. Apa juga yang kejadian, alhamdulillah. Apa juga kejadian, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala macam cobaan diterima, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Enggak berubah. Mau dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat cobaan, alhamdulillah. Ini juga kalau kita bisnis nih, kalau kita kerja. Udah alhamdulillah aja, men. Bener gak? Ente bisnis baru sekali rugi udah ngeluh. Lah untung berpuluh kali ente diem-diem aja, bener gak? Baru 2 tahun pandemi udah ngeluh. Lah saya umur 58, 56 tahun hidup nggak ketemu COVID, nggak bersyukur apa? Bener gak? Jadi Jibril takjub nih sama orang yang, waduh, dia bener-bener dah bersyukur terus. Jibril balik lagi ke langit, ketemu Allah. Apa kata Jibril? Wahai Allah, itu ada satu hambamu itu luar biasa banget bersyukurnya. Redo aja segala macam cobaan yang kau berikan, takdir yang kau tentukan padanya, dia redo aja. Kemudian Allah tersenyum kepada Jibril. Kemudian Allah mengatakan, wahai Jibril, coba jalan-jalan dari ke Lauhul Mahfuz. Coba ente lihat di sana ada daftar calon penghuni neraka dan calon penghuni sorga. Jibril jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz. Dilihat sama Jibril. Jibril langsung buka daftar penghuni sorga. Kagak ada nama tuh orang. Jibril kaget lah, kok kagak ada orang itu baiknya, bener gak? Jibril lihat di daftar calon penghuni neraka. Ada nama itu orang. Jadi Jibril kaget. Kok bisa jadi orang segitu baiknya, segitu solehnya, segitu bersyukurnya. Kok bisa ada di dalam daftar penghuni, calon penghuni neraka? Benar gak? Jibril menghadap lagi pada Allah. Wahai Allah, izinkan aku untuk turun lagi ke bumi. Memberitahu orang tersebut agar beliau memanjatkan doa padamu, meminta husnul khotimah. Ini men, penting men, husnul khotimah nih. Husnul khotimah penting banget men. Bisa jadi kita hidup sepanjang umur kita jadi orang baik, pas mati jadi orang jahat. Kacau kan? Maka Jibril minta izin sama Allah untuk ngasih tahu orang itu agar orang itu berdoa kepada Allah meminta husnul khotimah. Allah izinkan. Silakan Jibril, turun lagi Jibril, ditemuin orang tersebut. Lalu Jibril ngomongnya pelan-pelan banget, udah sopan banget sama tuh orang, bener gak? Mintalah kepada Allah husnul khotimah, bener gak? Ingat gak dulu pernah kita bahas? Rezeki yang paling patut kita syukur itu husnul khotimah, bener gak? Maka Jibril sampaikan, doa-doalah kepada Allah. Minta husnul khotimah. Kenapa kata orang itu? Bener gak? Maka Jibril mengatakan, aku lihat namamu dalam daftar penghuni neraka. Jadi engkau doalah kepada Allah minta husnul khotimah. Ketika orang ini disampaikan oleh Jibril bahwa beliau adalah calon penghuni neraka, apa jawaban orang ini? Orang ini mengatakan, alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Kalau neraka adalah tempat yang terbaik untuk diriku menurut Allah, alhamdulillah, itulah tempat terbaik untukku menurut Allah. Gelo enggak?
Waduh, Jibril waktu dengar jawabannya, benar-benar Jibril, pening dah udah, galau dah benar gak? Ya, takjub ya, sedih ya, wah, udah. Jibril balik lagi ke Allah. Jibril bilang, ya Allah, itu hambamu itu benar-benar dah. Saya kasih tahu supaya bahwa dia calon penghuni neraka, supaya doa minta husnul khotimah. Malah dia bilang, alhamdulillah, kalau neraka adalah tempat terbaik bagiku menurut Allah, maka alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan tempat terbaik itu pada aku. Gelok gak? Allah kemudian tersenyum mendengar perkataan Jibril. Kemudian Allah mengatakan, coba Bril jalan-jalan lagi Bril ke Lauhul Mahfuz, coba ente cek lagi dah, lihat lagi daftarnya, bener gak? Jibril lihat lagi daftarnya, dilihat di daftar calon penghuni neraka, namanya udah kagak ada. Jibril lihat di daftar calon penghuni surga, namanya ada. Allah telah merubah takdir orang itu dari seorang calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni surga. Kemudian Allah mengatakan pada Jibril, wahai Jibril, tidak seorang dari makhlukku yang pantas dan berhak mempertanyakan kehendakku. Nah ini men, ingat gak tadi perkataannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? And yet Allah has full authority to change it. Benar gak? Bahwa Allah punya kuasa penuh untuk merubah takdir kita. Udah deh, lari aja terus, sa'i, bener gak? Tenang aja, ada Allah yang atur semua dalam kehidupan ini, bener gak? Nah, dalam kisah-kisah tasawuf ini kita kalau bisnis juga gini nih. Kadang-kadang ente kalah tender, lalu ente ngomel, terang aja dia nyogok, bener gak? Ente sebel kalah tender, terang aja dia nyogok, dia menang, terang aja dia begini, terang aja main duit, dia begini, dia menang, bener gak? Terang aja hidupnya bagus, karena dia begini. Jangan men, jangan. Dalam ilmu tasawuf dikatakan, ini penting ya, bahwa kita kalah tender, bahwa kita bisnis kita lagi terpuruk dan orang lain maju bisnisnya, itu kita nggak usah, walaupun kita tahu persis dia nyogok, walaupun kita tahu persis dia melakukan dosa, terang aja dia maju karena dia pakai bank konvensional sih, pakai makan riba segala macam, jangan kayak begitu, jangan. Dalam ilmu tasawuf disebutkan, nah ini hati-hati nih. Sungguh seorang pendosa itu lebih mulia daripada orang yang memandang rendah kepada pendosa tersebut. Ini men, ngerti gak? Sungguh seorang pendosa itu lebih mulia daripada orang yang memandang rendah kepada pendosa itu. Karena kita nggak tahu end game-nya, men. Bisa jadi sekarang dia yang lakuin dosa. Tapi bisa jadi dosa itu kita yang lakuin pada saatnya. Benar nggak? Ini kan kulu bani Adam khoto. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Kita semua udah didesain oleh Allah pasti melakukan dosa. For sure. Siapapun kita. Mau kiai, mau ustadz, mau apa kayak namanya deh, semua pasti melakukan dosa, pasti. Benar. Kecuali Rasulullah SAW, beliau itu diselamatkan oleh Allah, dicegah oleh Allah untuk melakukan dosa, benar gak? Tapi yang lainnya semua kita pasti melakukan dosa, benar gak? Dosa itu merupakan salah satu cara, it's a learning process. Itu adalah salah satu proses belajar kita tentang salah satu Asmaul Husnanya Allah, yaitu Asmaul Husna Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Luas, Maha Penerima Taubat itu. Benar gak? Ini begini, itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, nah ini penting nih. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau permalukan saudaramu dengan dosa yang telah ditaubatinya. Karena kata Rasulullah SAW di hadisnya nih, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya akan dosa-dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Gelo gak? Udah men, bahwa ada orang buat dosa itu urusan dia sama Allah, bener gak? Kita nggak setuju sama perbuatan maksiat dia.
Tapi kita nggak usah mempermalukan dia, men. Benar ya? Siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya akan dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Hati-hati, men. Udah rezeki kita udah dia ngatur. Rezeki udah ditaker, nggak bisa ketuker. Jadi ente kalau kalah tender, kalau kita lagi meleset hitungan-hitungan bisnis kita, orang kita kalah, orang lain menang, ente nggak usah nyelak-nyelak yang menang. Walaupun yang menang itu, bener nggak? Dia lakukan dosa, bener nggak? Bener nggak? Misalnya dia nyogok kayak atau dia, wah ya terang aja itu pakai riba. Nggak, jangan gitu. Jangan gitu. Nggak usah, tenang aja. Kita mau hidup lempeng-lempeng aja, jalanin aja kita. Setiap orang punya timeline hidupnya sendiri-sendiri. Jalanin aja. Bener ya? Oke. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini salah satu ulama tasawuf besar. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, jangan engkau berikan mudorot kepada orang lain. Kalau engkau tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, jangan engkau berikan kesedihan pada orang tersebut. Kalau engkau tidak dapat memberikan pujian pada saudaramu, jangan engkau berikan celaan dan hinaan pada saudaramu itu. Ini men, benar ya? Kita hidup saling nyemangatin, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, benar gak? Saling dukung, saling kasih semangat, jangan malah nyelak-nyelak, jangan malah hina-hina orang, jatuh-jatuhin orang, permalukan orang, jangan. Ini Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat pada saudaramu, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan pada saudaramu, jangan engkau berikan kesedihan pada saudaramu. Dan kalau engkau tidak dapat memberikan pujian pada saudaramu, jangan engkau berikan celaan dan hinaan pada saudaramu. Oke. Kita balik sekarang ke ceritanya Ibu Siti Hajar. Kita usaha yang ikhlas-ikhlas aja. Bener ya? Karena kita tahu, siap-siap kuis. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal titik. Hal jazaul ihsan illal titik. Dan tidaklah satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Ini yang namanya ikhlas. Bahwa kita udah buat baik, orang yang kita tolong itu kemudian membalas kita dengan sesuatu yang menyakitkan hati kita, air susu dibalas dengan air tuba, benar nggak? Nggak usah sakit hati, nggak usah pikirin, biarin aja. Karena waktu kita buat kebaikan, kita tidak pernah mengharapkan balasan kebaikan itu dari orang tersebut. Tapi kita hanya mengharapkan balasan kebaikan itu dari Allah. Ini yang namanya ikhlas, men. Yang capek lari Siti Hajar, yang nemuin Ismail alaihissalam, kagak lari-lari, cuma tiduran doang, nangis-nangis. Tahu-tahu dia yang dapetin air, bener ya? Begitu juga kita kerja. Bener ya? Bisa jadi kita yang udah jempalitan nih, kerja di mana kayak gitu, bener ya? Tapi ketika kita udah berhenti dari pekerjaan kita itu, hasilnya belum muncul. Udah 95%, tapi belum muncul, belum pecah telur. Orang lain masuk, dia baru kerja bentar, tahu-tahu dia yang dapat nama, bener gak? Jangan sakit hati, tenang aja, ikhlas saja hidup. Bener ya? Inilah yang di dalam ilmu tasawuf diajarkan. Imam Ghazali menyebutkan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Pening kalau. Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini oleh para ulama-ulama tasawuf dijabarkan menjadi 3 hal. Ini, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini dijabarkan menjadi 3 hal. Yang pertama,
Kita belajar ikhlas nih. Kita belajar ikhlas. Namanya juga ikhtiar. Kalau kita kerja ikhtiar, kagak ikhlas, kita sakit hati, men. Makan dalam, bener gak? Ntar lagi ente sakit macam-macam tuh, darah tinggi, jantung segala macam, makan dalam, jangan. Ikhlas aja ikhlas. Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. 3 hal. Yang pertama, makna yang pertama dari kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Makna yang pertama, kita nggak perlu, kita nggak mau terkenal, nggak mau ngetop, ngapain ngetop? Bener nggak? Buat apa ngetop? Bener gak? Buat apa ngetop? Nggak usah kenal, nggak usah ngetop, udah, nggak perlu ngetop. Buat apa ngetop? Biarin semua amalan kita, Allah aja yang tahu, Allah aja yang membalasnya nanti. Ingat gak kisah? Gocap nih. Sungguh yang terbaik di antara kamu adalah ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu titik. Nah ini men. Tangan kanan memberi, tangan kiri titik. Ini ikhlas. Kita semata-mata hanya mengharapkan balasannya dari Allah. Kita nggak mau terkenal, ngapain? Benar nggak? Ngapain terkenal? Oh, dalam apa namanya, kitab-kitab tasawuf itu ada ungkapan la ya'riful wali illal wali, dan tidaklah la ya'riful wali, dan tidaklah seorang wali itu dikenal kecuali dikenal oleh wali lainnya gitu. Jadi wali-wali itu kalau orang-orang yang ikhlas itu dia nggak mau terkenal, nggak penting buat dia terkenal. Bener ya? Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa para ulama tasawuf nggak mau terkenal? Karena ada hadis riwayat Muslim sama riwayat Ahmad. Apa hadisnya? Dalam riwayat Muslim dan Ahmad itu disebutkan ada 3 orang. 1 ulama, 1 syahid, mati syahid, 1 ulama, 1 orang dermawan. Nah, waktu di akhirat Allah tanya, apa bekal yang kau bawa untuk kehidupan akhiratmu? Maka orang yang mati syahid mengatakan, wahai Allah, engkau maha tahu, aku telah berjuang di jalanmu, aku berperang di jalanmu, kemudian aku mati syahid, katanya. Apa kata Allah? Bohong, kata Allah. Engkau berjuang agar engkau dikenal sebagai seorang yang pemberani. Engkau berjuang agar engkau dikenang sebagai seorang pahlawan. Kemudian Allah melemparkan pahala syahid itu kepada mukanya. Allah katakan, pergi engkau ke neraka, karena yang kau cari adalah pujian-pujian makhluk di dunia, bukan keredaanku. Orang yang kedua, ulama, dipanggil lagi sama Allah, apa bekalmu untuk akhirat ini? Ulama ini mengatakan, aku telah menyampaikan ajaranmu di dunia, aku telah mengajak orang-orang untuk mengikuti jalanmu di dunia. Allah katakan, bohong, kata Allah. Engkau melakukan itu semua agar dirimu menjadi terkenal, agar orang-orang memujimu sebagai seorang ulama besar. Maka dilempar oleh Allah amalan itu ke mukanya. Allah katakan, pergi engkau ke neraka, karena yang kau cari adalah ketenaran di dunia sebagai seorang ulama besar, bukan keredoanku. Orang yang ketiga, Allah tanya lagi, apa bekalmu untuk kehidupan akhiratmu? Wahai Allah, engkau maha tahu, aku telah mensedekahkan, menginfakkan hartaku demikian banyak untuk hamba-hambamu, katanya. Maka Allah katakan, bohong, engkau melakukan itu untuk mencari ketenaran agar dirimu dikenal orang sebagai orang yang dermawan. Dilemparkan oleh Allah amalnya ke muka orang itu, kemudian Allah bilang, masuk engkau ke neraka, karena yang engkau cari bukanlah keredoanku, yang engkau cari adalah ketenaran dunia, pujian-pujian dari makhlukku. Nah, ini sebabnya, benar ya, para ulama-ulama tasawuf itu mengatakan, pengertian pertama dari kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada, pengertian pertama adalah enggak mau terkenal. Benar ya? Ngapain terkenal? Nanti kita bisa ria. Gampang sekali ini hati belok jadi ria. Yang tadinya mau dakwah, mau apa jadi ria. Pengen jadi terkenal. Nah, benar ya? Oke. Di sisi lain. Nah, ini lagi nih cerita. Kita cerita tasawuf, udah benar ya? Di sisi lain diceritakan. Ada seorang ulama tasawuf besar. Alim.
Tapi kerjaannya tiap malam pergi ke pelacuran. Tiap malam di tempat pelacuran itu beli minuman keras. Sehingga orang-orang menggunjingkan ulama besar ini. Ulama model apa katanya? Ulama tiap malam pergi ke tempat pelacuran. Masa ulama tiap malam beli minuman keras, benar? Berbagai cercaan diterima oleh dia, tapi dia terus saja melakukan itu tiap malam. Sampai ulama ini meninggal dunia, kemudian orang-orang bertanya pada pelacur-pelacur yang sering didatangi oleh ulama tersebut. Ini ngapain aja itu si ulama itu datang ke sini, ngapain aja dia? Maka pelacur-pelacur itu mengatakan, ulama itu, orang itu mendatangi kami, tapi beliau tidak melakukan maksiat apapun. Beliau mendengarkan keluh kesah kami dalam menjalani kehidupan kami yang penuh cobaan ini, dalam lumpur kemaksiatan ini. Kemudian beliau menasihati kami bagaimana dalam menghadapi hidup ini. Baru orang-orang kaget lah. Terus bagaimana dengan minuman keras yang tiap hari, tiap malam dibelinya? Minuman keras setiap malam dibelinya itu, di dalam kamar itu, dibuang sama beliau. Ini kelakuan yang aneh, sehingga kami pun bertanya, kata pelacur-pelacur itu. Sehingga kami pun bertanya pada beliau, ini ngapain? Udah bayar-bayar, kagak ngapa-ngapain, bener gak? Beli minuman malah dibuang. Apa kata ulama tasawuf tersebut? Ketika ditanya oleh pelacur itu, beliau mengatakan, paling tidak malam ini aku telah menyelamatkan 2 orang dari dosa zina. Paling tidak malam ini aku telah menyelamatkan 1 orang dari dosa meminum khamar. Ini men, buat kita kagak penting apa yang orang bilang, men, benar gak? Buat kita yang penting keredoan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Itu sebabnya kalau kita kerja, kalau kita ikhtiar, udah men, udah, ikhlas aja, ikhlas. Kita hanya mengharapkan balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan hanya dari Allah. Allah yang ngatur semuanya, benar ya? Nanti Allah yang angkat derajat kita, sehingga insya Allah di dunia dan di akhirat kita memiliki derajat yang tinggi. Pengertian yang kedua, pengertian pertama, tidak perlu terkenal, tidak mau terkenal. Pengertian yang kedua, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Pengertian yang kedua adalah kita nggak mau dunia, ya. Bukan kita nggak mau kaya, kita kaya, tapi kayaknya kita bukan untuk diri kita, kayaknya kita itu untuk kemanfaatan orang. Benar ya? Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap. Khairun nas anfa'uhum ... Khairun nas anfa'uhum ... Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan berarti kita nggak mau kaya, kita kaya, men. Tapi kekayaan itu bukan kita kekep sendiri. Benar nggak? Kekayaan itu bukan untuk membuat diri kita menjadi orang yang numpuk-numpuk harta, bukan. Tapi kekayaan yang kita terima itu kita bagikan manfaatnya bagi orang lain. Nah, ngerti gak? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahwun. Nah, ini kalau dalam budaya Indonesia ini namanya ilmu kantong bolong. Yang masuk banyak, yang keluar banyak. Kita jadi ibarat kayak ATM-nya Allah. Coba kalau kita masuk ATM kan, semua orang juga masuk ATM, colok kartu, pencet-pencet pin, duit keluar, bener ya? Nah, kita menyediakan diri kita menjadi ATM-nya Allah. Itu duit yang ada di dalam ATM, mau diambil orang, ambil aja, kita kasih terus kalau pinnya benar-benar ya. Benar ya? Lalu kita sendiri gimana? Tenang aja, men. Kan ada fee-nya. Tiap kali narik 6.500. Benar ya? Jadi kita kaya juga. Kita kaya. Tapi kekayaan itu bukan buat kita sendiri. Kekayaan itu bukan kita taruh di hati kita. Kekayaan itu buat kita, ada kekayaan atau tidak ada kekayaan, selalu alhamdulillah ala kulli hal.
rezeki lagi banyak, rezeki lagi dikit, alhamdulillah ala kulli hal. Benar ya, benar ya. Waktu itu Rasulullah SAW membawa seekor kambing pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Aisyah, ini coba kita masak kambing, makan ada kambing nih. Jangan lupa bagi-bagi tetangga ya. Dimasak sama Aisyah. Nah Rasul bertanya, wahai Aisyah, apa Abu Hurairah udah ente kirimin kambing? Udah Rasul. Abi Zar Al-Ghifari udah belum? Udah. Si Anu udah belum? Udah. Si Anu udah belum? Udah. Si Anu udah belum? Ditanyain semua, diabsain satu-satu sama Rasulullah SAW. Udah bagiin belum? Udah ya Rasulullah, kata Aisyah. Yang nyisa tinggal ini, kata Aisyah kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW kepada Aisyah? Bukan yang ini yang nyisa, kata Rasul. Benar ya? Yang nyisa itu yang udah kita sedekahin. Itu yang akan kita bawa dalam kehidupan kita di akhirat. Yang ini mah masuk ke dalam tubuh kemudian keluar sebagai kotoran. Nah ini men. Ini. Oke? Ingat gak? Waktu itu Rasulullah SAW mendatangkan tamu dari luar kota. Kemudian biasa nih Rasulullah SAW menawarkan pada sahabat-sahabatnya. Ini ada tamuku nih baru datang dari luar kota nih. Siapa nih yang mau menjamu dia? Ada seorang, dia kagak pakai mikir, kagak nelpon bininya dulu di rumah, kagak nanya persiapan makanan, enggak. Saya Rasulullah katanya. Ya udah, ikut sana tuh sama si Anu katanya Rasulullah SAW. Diajaklah orang tamu Rasulullah SAW ini ke rumah orang tersebut untuk dijamu makan. Sampai rumahnya, dia bilang, Bin, ini ada tamunya Rasulullah SAW nih, kita jamu makan yuk, makan malam. Bininya bilang, Bi, makanannya kagak cukup, Bi. Benar ya? Ini makanannya cuma segini doang, ini kagak cukup kalau ada tamu, kata dia. Kemudian suaminya mengatakan, udah. Sekarang pokoknya sediain aja makanannya, bener ya? Lampu matiin dah, pura-pura minyak habis gitu. Bener ya? Matiin lampu dah. Orang Arab kan makannya model makan bareng-bareng di tampah gitu loh, ngerti gak? Kalau pernah ke restoran Arab kan, pakai tampah gede gitu, makan rame-rame dah di tampah. Udah sediain dah. Apa yang dilakukan? Mereka pura-pura makan. Tangan ketemu tangan, tapi nggak ada yang disuap sama dia. Ini untuk memuliakan, menjamu tamunya Rasulullah SAW. Itu sahabat-sahabat semua pada kaya itu, yang disebut aja namanya siapa kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua pada kaya sahabat-sahabat, tapi nggak ada yang ditaruh di hati itu kekayaan. Benar ya? Kekayaan itu untuk kemanfaatan orang banyak. Apakah nggak kaya? Ya kaya tetap, benar ya. Tapi kekayaan itu dia kagak pelit sama kekayaan, dibagi-bagi aja sama orang, bener duitnya, bener ya, kasih aja, bener ya. Nah ini pengertian yang kedua. Pengertian yang pertama adalah kita nggak mau terkenal. Yang kedua, dunia itu nggak kita taruh di hati. Kita kaya mah kaya, bener. Tapi dunia nggak ditaruh hati, kita kasih aja orang, ya, biar manfaatnya banyak. Yang ketiga pengertiannya. Kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ini men. Kalau ente kaya, soleh, alim, ngerti, ganteng, bagi-bagi duit, ilmu tinggi, segala macam, terus ente merasa bahwa ente lebih baik dari orang lain, kacau, hati-hati cerita yang tadi, benar ya? Ini pengertian yang ketiga, kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kita nggak tahu timeline kita kayak apa, kita nggak tahu timeline orang kayak apa. Benar ya? Bisa jadi dia keseleonya sekarang, bisa jadi kita keseleonya ntar, benar ya? Bisa jadi dia keseleonya di dosa yang itu, kita keseleonya di dosa yang lain. Tapi pasti semua kita melakukan dosa, pasti. Nggak mungkin kita nggak melakukan dosa, karena itu adalah cara Allah mengajarkan pada kita betapa Allah itu maha pengampun, betapa Allah itu maha penerima taubat. Itu caranya Allah ngajarin kita dengan cara kita lakuin dosa, benar nggak? Jadi kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam sebuah kisah, ini ulama tasawuf juga, Ibnul Mubarak menceritakan waktu itu ada seorang yang istrinya lagi hamil muda, oke? Nah, suaminya ini mau naik haji, udah ngumpulin duit ini mau naik haji. Nah, sebelum suaminya pergi, istrinya mencium wangi masakan. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, sebelum engkau pergi,
Tolong dong, ini saya lagi ngidam ini, tolong nih cariin nih makanan apa nih, enak banget masakannya, wangi katanya. Oh, tolong cariin dah, kata dia. Bagaimana nih, ngidam nih, bukan mauin saya nih, baunya berjabang bayi. Bener. Udah suaminya nyari tuh di mana sumber wangi masakan tersebut. Dapatlah ternyata sumbernya dari sebuah rumah kecil yang udah reot pokoknya dah. Maka diketoklah rumah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dia terangin, istri saya lagi ngidam, ini maunya jabang bayi, ini wangi masakannya tercium sampai rumah kami. Boleh gak kami beli ini masakannya dikit aja dah, karena ini ngidam nih katanya. Penghuni rumah tersebut ternyata 3 orang gadis kecil, 3 orang anak perempuan kecil. Mereka mengatakan, kami tidak dapat menjual masakan ini padamu. Terus dia bilang, tolonglah, ini orang ngidam. Ini jabang bayi ini. Dikit aja, dikit dah, gue bayar dah. Berapa dah harganya dah, gue bayar dah katanya. Maka anak perempuan ini mengatakan, sambil menangis, kami tidak dapat memberikan makanan ini padamu karena makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi kami. Wah, ya lo gak? Lah orang ini kaget. Lah bagaimana bisa halal bagi kalian dan haram bagi kami katanya. Sungguh kami ini adalah 3 anak yatim piatu, orang tua kami telah meninggal dunia. Kami nggak punya makanan apapun. Sampai kemarin kami berjalan mencari makanan, kami temukan bangkai keledai. Yang kami masak ini adalah bangkai keledai. Itu sebabnya makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi kami. Mendengar jawaban itu, maka orang ini tersentuh hatinya. Bekal uang yang disiapkan untuk melakukan perjalanan haji diberikan kepada ketiga anak yatim piatu tersebut. Lalu dia kembali menemui istrinya menceritakan hal tersebut. Ini men, kita jangan memandang remeh orang lain. Kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kita jangan nyorakin orang kalau dia lagi jatuh dalam suatu kemaksiatan. Jangan. Karena kita nggak tahu apa cobaan yang telah dihadapi orang itu. Apa situasi, timeline kehidupan yang lagi dilewati orang itu, kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu apa timeline yang akan kita hadapi, nggak tahu. Udah, jangan begitu. Benar ya. Jangan pernah memandang remeh orang lain. Jangan pernah merasa diri lebih baik. Apalagi kalau kita merasa lebih baik daripada orang tua kita. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Lu boleh S3, lu boleh kaya raya, lu boleh jadi direktur utama, jadi menteri, jadi presiden, jadi whatever. Tapi jangan pernah merasa lebih baik daripada orang tua kita. Jangan. Nggak bisa men. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nah ini terakhir, habis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan seorang sahabat yang sukses, kaya raya, hebat. Oke. Luar biasa. Baktinya pada orang tuanya juga luar biasa. Ini keren banget nih, sahabat. Sukses hidupnya, dunia, bakti sama orang tua, hebat, kaya, pintar, segala macam, komplit dah. Oke. Bakti sama orang tua nih. Tapi Umar bin Khattab mengingatkan sahabat tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau rawat ibumu sambil menanti saat-saat ajalnya tiba. Padahal ibumu merawatmu sambil menanti saat-saat kehidupanmu tiba. Gelo gak? Kita udah bakti sama orang tua, men. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, kita merawat ibu kita itu sambil nunggu-nunggu kapan ajal orang tua kita itu tiba. Padahal orang tua kita merawat kita sambil menunggu kapan bayi ini lahir, kapan bayi ini bisa belajar jalan,
Kapan bayi ini bisa belajar ngomong? Bener nggak? Mau sukses hidup di dunia, bakti sama orang tua. Tapi jangan sampai bakti kita sama orang tua itu kita merasa lebih baik daripada orang tua kita. Jangan kita merasa bahwa bakti kita pada orang tua itu bisa membayar apa-apa kebaikan yang telah orang tua kita lakukan pada kita. Insya Allah, kalau kita lakukan ini semua, kehidupan kita di dunia akan berkah, kehidupan kita di akhirat akan dimasukkan kepada Allah, oleh Allah dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik to you, Pak. Waalaikumsalam, Pak Ustadz Edi Warman, luar biasa pagi ini yang telah banyak memberikan tausiahnya. Baik, namun sebelum kami menyambung dengan pertanyaan, izinkan kami Ustadz untuk menyampaikan beberapa maklumat yang nanti akan disampaikan. Silakan Ibu Rani, beberapa maklumat kepada para jamaah kita. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Rani. Baik Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami mohon perkenannya kepada kami untuk menyampaikan maklumat berisi program kegiatan yang diadakan oleh kami, Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berikut informasinya. Untuk esok, kajian Ba'da Subuh di hari Kamis tanggal 11 November, kita bisa ikuti kajian hadis dengan pokok bahasan yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin tentang menjaga amal perbuatan bersama narasumber Bapak Dr. Ubaidi Hasbillah MA. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Di hari Jumat ada 2 program yang kita bisa ikuti. Di pagi hari kajian akan dimulai lebih awal, yaitu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita bisa ikuti gerakan membaca Al-Quran Tartil bersama Bapak Ustadz Dr. Randus Uci Armisi. Dan di malam harinya, pukul 20 hingga pukul 21.30 akan hadir KKS, Kajian Keluarga Sakinah bersama Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Amir Syah MAG, dan insya Allah akan hadir juga seorang bintang tamu. Selanjutnya kajian di akhir pekan, Sabtu 13 November. Mari kita ikuti kajian yang akan membahas tentang dahsyatnya sholat khusyuk dengan narasumber yang akan membersamai kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan MA. Dan selanjutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan. Telah dibuka kembali kegiatan Classical Training Online, kajian bedah Iqra batch ke-8. Insya Allah akan diselenggarakan selama bulan Desember, setiap hari Ahad, sebanyak 4 kali pertemuan, dan akan dimulai pada tanggal 5 Desember. Bagi yang berminat, silahkan melakukan pendaftaran dengan cara ketik Iqra lalu kirim melalui WA ke 0857 7381 5684 atau bisa juga melalui admin kami. Selanjutnya informasi dari Divisi Sosial. Masa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dampaknya tentu saja dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat yang kesulitan dalam menafkahi keluarga. Dalam hal ini kami mempunyai agenda bantuan sosial tunai untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di sekitar Masjid Raya Pondok Indah, seperti para pemulia jenazah, para petugas kebersihan, para petugas parkir, para pedagang, serta jamaah dan warga. Bansos tunai ini disalurkan secara bertahap, dan tahap ke-6 insya Allah akan kami salurkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021. At the beauty view.
at the beauty of life. Selanjutnya agenda kerjasama kami dengan KPJ, Komunitas Pemuliaan Jenazah Masjid Raya Pondok Indah, adalah agenda bansos pemulihan jenazah berupa pengurusan jenazah termasuk fasilitas ambulans secara gratis yang ditujukan bagi duafa yang berdomisili di DKI Jakarta, Cinere, Pondok Cabe, Cinangka, Ciputat, Pamulang, Bintaro, serta Pondok Aren dan Ciledug. Silakan bagi pemohon mengajukan dengan cara sebagai berikut: ketik bantuan pemulihan jenazah, nama pemohon, dan nomor HP. Lalu melalui WA ke admin kami dengan melampirkan foto KTP pemohon, surat keterangan kematian dari dokter, dan SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari RT RW. Kami masih tetap membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk berpartisipasi dengan infak terbaiknya dalam kegiatan dakwah dan kegiatan sosial, dan kami sebagai pelaksananya. Keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut sepenuhnya terselenggara atas apa yang Bapak Ibu sekalian kontribusikan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Irwan Primaditya di nomor 0811 828246. Atau silakan melakukan transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia BSI XBSM dengan kode bank 451 dan nomor account 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berkenan berpartisipasi. Semoga Allah meridhoi dan membalas amal kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kendali acara kami serahkan kembali pada moderator Bapak Edi. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rani. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, Alhamdulillah tadi sampai nembus angka 600 lebih ini Pak Ustadz yang sangat berkontribusi hadir di pagi hari ini. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita sampaikan. Tadi dikatakan luar biasa, salah satunya adalah statement at the beauty of life is we don't know our destiny. Wah, ini luar biasa. Mungkin pertanyaan ini akan sama dengan yang beberapa yang ditanyakan oleh para penanya ini Ustadz. Yang pertama di dalam chatting kami akan sampaikan. Ini pertama, Assalamualaikum Ustadz. Dalam kaitannya melakukan kebaikan, saya sering dengar bahwa melakukan kebaikan berdasarkan iman, ihsan, dan hikmah. Pertanyaan saya, maksud arti perbedaan dari ketiga hal tersebut apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya, mohon diberikan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Waduh, itu bisa satu sesi lagi jawabnya tuh. Pertama, iman itu kita yakin dalam hati kita ini bahwa kita ini semua berasal dari tempat yang sama. Ini penting, men. Semua manusia, apapun agamanya, sejahat apapun dia, sebaik apapun dia, di dalam diri setiap manusia itu ada ruh yang berasal dari ruhnya Allah. Ini men, ini dulu nih. Ini men. Terserah agamanya apa dah. Terserah orang itu sejahat-jahatnya orang dah. Terserah dia sebaik-baiknya orang, terserah dah. Tapi di dalam diri tiap manusia itu ada ruh yang berasal dari ruhnya Allah. Ngerti gak? Jadi waktu kita buat kebaikan itu, kita yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah dorongan dari ruh yang dititipkan Allah ke dalam tubuh kita. Paham nggak? Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu kita ini kan ada produk bumi. Yang produk bumi itu adalah jasad kita, fisik kita, sama nyawa. Itu produk bumi itu. Produk bumi. Hawa tuh kalau bahasa Inggrisnya desire tuh. Oke. Tapi ada yang juga produk langit. Produk langit itu ruh, spirit tuh kalau bahasa Inggrisnya spirit. Nah, hawa ini atau desire inilah, ini kita jadi kayak makhluk hidup, kayak punya keinginan untuk berkembang biak, seks, makan, segala macam itu nyawa tuh, urusan nyawa tuh, bener gak? Sedangkan roh ini produk langit nih, lain dia. Dia pengennya pokoknya balik ke tempat asalnya, yaitu di langit, di sorga, bener gak?
Jadi lain. Jadi poin pertama iman itu adalah kita menyadari bahwa semua ini terjadi siapapun kita, di dalam diri siapapun itu ada ruh yang berasal dari ruhnya Allah. Sehingga setiap orang itu membawa bibit kebaikan, kebajikan. Benar ya? Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu, kita beriman, kita yakin bahwa kita lagi melakukan silaturahim, menyambungkan ruh yang satu dengan ruh yang lain. Ini namanya silaturahim itu. Menyambungkan ruh yang satu dengan ruh yang lain dengan kasih sayangnya Allah. Ini yang disebut dengan iman. Ihsan itu artinya kita dalam melakukan kebaikan itu seakan-akan kita dapat melihat Allah. Atau kata Rasulullah SAW, kalau engkau tidak bisa pada level itu, maka kita seakan-akan yakin bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak berpikir bahwa kita, saya, Adi Warman, melakukan kebaikan untuk menolong si fulan. Kita nggak melihat begitu. Kita nggak melihat begitu. Tapi kita melihatnya ruhnya Allah yang berada di dalam tubuh saya. Oke. Melakukan kebaikan kepada ruh ya Allah yang ada di dalam tubuh orang itu. Ngerti gak? Ngerti gak? Nah, sehingga kita dalam melakukan ini, kita benar-benar bisa ikhlas. Karena kita tahu setiap tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa izinnya Allah. Jadi kita levelnya udah naik dikit nih, benar gak? Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita tahu persis bahwa ini Allah tahu, benar. Bahkan ketika kita ngasih ini, kalau levelnya udah naik dikit lagi, kita seakan-akan ketika kita melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan itu kepada Allah, ngerti gak? Atau dalam bahasa biar jangan salah pahamnya, kepada makhluknya Allah, kepada ruh yang ada di dalam jasad orang tersebut gitu tuh. Ngerti gak? Ngerti gak? Agak tinggi dikit ilmunya, tapi nggak apa-apa dah. Begitu. Nah, ini yang kita sebut dengan ihsan. Dan hikmah artinya kita menarik pelajaran bahwa kita mampu untuk menolong orang itu bukan karena kita, tapi karena Allah memampukan kita untuk menolong orang itu. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi kita selalu melihatnya bahwa it's all about Allah. Benar gak? Kita libatkan Allah dalam setiap gerak kita. Kalau kita buat baik, it's not because of us. Kita buat baik because dua hal. Pertama, karena Allah memampukan kita untuk berbuat baik. Yang kedua, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Ya, ini men. Oke. Udah, back to you. Nggak bisa lama tuh jawabnya ntar. Baik, ini karena pertanyaannya cukup bagus ya Ustadz, kita berikan hadiah ya. Nanti kita salah satu. Wah, mantap ini. Luar biasa pertanyaannya ya. Baik, segera langsung nanti menghubungi ke Ibu Rani ya. Ini pertanyaannya sangat bagus. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi, yaitu pertama, Pak Ustadz mohon izin bertanya kaitan dengan menjaga hati. Nah, untuk tetap istiqomah, hanya semata hidup mencari ridho Allah. Bagaimana amaliyah dan mindset kita yang harus kita kita jaga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ketika ruh kita itu mendominasi nyawa kita. Nah, ketika ruh kita itu mendominasi nyawa kita. Ketika produk langit mendominasi produk bumi. Ngerti gak? Maka kita akan bisa terus istiqomah. Tapi ketika kita biarkan nyawa kita mendominasi ruh kita, kita jadi terpleset berjalan. Walaupun kita juga pasti terpleset, kalau itu mah udah jelas. Semua orang pasti buat dosa, men. Buat dosa pasti, udah ente bohong aja kalau nggak buat dosa, itu bohong. Nabi Adam udah tinggal di sorga, men. Kurang enak apa, bener gak? Semua ada. Larangan cuma satu, jangan deketin tuh pohon. Nggak ada Nabi Adam larangan suruh nggak boleh mencuri. Mencuri apa? Siapa? Nggak ada orang lain. Nggak ada larangan berzina. Nggak ada larangan riba. Nggak ada apa-apa. Larangan nggak ada. Hidup enak. Masih buat salah juga. Lah kita larangan banyak. Hidup susah. Nah, wajar kalau kita buat salah. Jadi kalau ente nggak buat salah, bohong. Pasti bohong. Semua orang pasti buat dosa. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Nah,
Itu sebabnya kita harus tadi kita sudah sebutkan lah dalam kajian yang sebelumnya itu. Oleh karena itu kita harus upayakan, kita harus sadar, libatkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Selalu aware, selalu sadar bahwa ini semua Allah. It's all about Allah. It's not about us. It's not about dunia. It's about Allah. Why it's about Allah? Because Allah memasukkan dari ruhnya ke dalam tubuh kita. Benar gak? Karena Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh. Jadi kalau dalam Islam itu umur 42 hari itu malaikat masukin nyawa ke dalam janin. Umur 4 bulan ruh baru masuk. Jadi nyawa duluan masuk umur 42 hari. Baru entar ruh masuk umur 4 bulan. Benar? Nah, oleh karena itu kita harus selalu menyadari hal ini dan memenangkan ruh dibandingkan nyawa. Karena memenangkan produk langit dibandingkan produk bumi. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi kita selalu menangkan itu. Dengan cara itulah kita akan selalu istiqomah. Dalam keadaan sempit apapun, kita selalu memenangkan ruh kita atas nyawa kita. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya ruh bersatu dengan nyawa, namanya soul. Nah, gitu. Biar ente agak ngerti dikit dah. Back to you. Udah jam berapa tapi ini udah mulai terang nih di rumah saya nih. Baik, ada mungkin 1-2 lagi yang mungkin yang di raise hand, nanti kita akan bacakan pemenangnya sebelum pemenang. Kami kesempatan yang untuk raise hand mungkin dari nampak. Sebentar, ada yang DM ke saya, ini ada yang mengajukan pertanyaan untuk minta konfirmasinya ke Bapak Ustadz. Bagaimana saya bacakan saja? Oh, nggak kelihatan ya dari sana ya. Oke, silakan. Ya. Oke, saya bacakan saja ya, Bapak Baik. Ustadz. Begini, pertanyaan dan pernyataan dan pertanyaannya. Alhamdulillah saya merasa diberi nikmat Allah dengan siap menolong orang lain yang dalam kondisi susah, yang perlu pertolongan baik fisik maupun finansial. Ketika saya sedang diberi nikmat sakit, saya tidak ingin ada orang lain yang tahu kecuali keluarga inti saya. Dan saya selalu berdoa semoga Allah tidak mencabut nikmat Allah ini untuk selalu membantu orang lain. Bagaimana pemikiran saya ini, Pak Ustadz? Salahkah? Begitu, Ustadz. Silahkan ditanggapi. Iya. Bagus tuh, keren. Memang kita selalu harus menolong orang lain. Tapi kita juga nggak boleh sombong. Kita juga nggak boleh menutup kesempatan orang lain menolong kita. Bener gak? Jangan gitu, men. Bener gak? Kita emang bantu orang lain, tapi kita juga nggak boleh menutup kesempatan orang lain untuk membantu diri kita. Para sahabat nih, kita nih biasanya nih kalau buka puasa, bener gak? Waktu saya dulu di IPB, bener gak? Kita kan anak kos, bener gak? Anak kos kita puasa Senin Kamis biasanya kalau udah pusing ujian, biasanya kita biar dapat tambahan kekuatan ruhaniyah, biasa kan puasa Senin Kamis barengan. Nah itu kalau udah puasa Senin Kamis barengan, pas buka puasa, kan kita anak kos, jadi duit pas-pasan juga, bener gak? Jadi makanan duit kita beli untuk makanan kita doang. Yang ini teman kita beli buat makanan dia doang, benar gak? Tapi gimana caranya kita ngakalin supaya kita dapat pahala seperti yang Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang berpuasa, benar gak? Gimana caranya? Makanan kita kasih teman kita, benar gak? Nah teman kita kasih teman kita lagi, teman kita kasih muter gitu, benar gak? Sehingga yang kita makan bukanlah makanan yang kita beli. Makanan yang kita makan adalah makanan pemberian dari teman kita. Teman kita makannya bukan makanan yang dia beli, tapi teman pemberian dari teman. Kamu tergitu ngerti gak? Nah kalau kita nolak nggak mau, kita menghalangi orang buat baik, men. Benar ya? Jadi kita jangan halangin juga orang buat baik, orang buat baik keren. Kita nggak perlu ngeluh-ngeluh kalau sakit sama orang lain, ngeluh sama Allah, benar gak? Nanti Allah akan gerakkan itu orang-orang untuk datang, untuk bantuin kita, bener ya? Ngapain ngeluh ke orang juga dia punya persoalan. Emang kita mungkin sakit asam urat, lah dia sakitnya darah tinggi, ya sama-sama punya penyakit, bener ya? Tapi kita nggak usah ngeluh-ngeluh ke orang. Kalau ke dokter lain, kalau ke dokter itu namanya ikhtiar untuk supaya penyakit kita bisa sembuh.
Kan ada bagian ketiga dari kita, yaitu jasad, benar ya? Ikhtiar boleh, tapi kalau kita pengumuman ke orang, pasang status di IG live, benar gak? Aduh, saya lagi sakit, semoga Allah menolong. Lah, semoga Allah menolong, lu doa sono ke Allah, pakai IG status, iseng banget sih, benar gak? Jangan. Kita nggak perlu ngeluh ke orang, kita ngeluh kepada Allah, tapi juga kita jangan tutup kesempatan orang untuk berbuat baik kepada kita. Oke, back to you. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 5 menit lagi, Ustadz. Ini ada jauh yang sudah resen dari pagi dari Singapura, Ustadz. Ini Ibu Faizah Yanti dari Singapura. Mungkin silakan di unmute. Kemudian siap-siap Ibu Claudia. Silakan. Silakan Ibu. Silakan untuk dibantu di silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz, saya mau tanya. Tadi tentang memposting, right? Kalau kita memposting kesyukuran di medsos itu kan boleh. Gimana kalau kita memposting tentang kita sedekah atau memposting makanan kuliner? Kita jalan ke sana posting, kita jalan ke sana posting, itu macam mana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Singapura banyak kuliner nih, diundang Ustadz ke Singapura. Iya, memang ini sebetulnya persoalan hati. Ini urusannya urusan Allah. Karena kita tahadus bin nikmah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, menyampaikan pada orang lain bahwa kita dapat nikmat, itu satu hal yang bagus. Karena kita mau memberi contoh pada orang lain. Lihat nih bagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, dan kita bersyukur akan nikmat itu. Ini bagus nih, namanya tahadus bin nikmah, mensyukuri, mensiarkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bagus. Cuman emang dia tipis, ini urusannya urusan hati, soalnya ini urusan hati, benar ya? Yang tahu dia itu tahadus bin nikmah atau itu riya, kita sama Allah doang, udah. Benar ya? Jadi yang tahu bedanya itu tipis banget tuh antara riya sama tahadus bin nikmah. Itu yang tahu persis apakah ini riya ataukah ini tahadus bin nikmah, itu cuma kita sama Allah doang. Jadi ini kita balikin kepada masing-masing hati, kita jaga hati masing-masing, benar gak? Kalau posting-posting kita jalan-jalan boleh lah, posting jalan-jalan boleh. Yang kita kurang seneng kan posting ngeluh aja hidup, kayaknya hidupnya nggak pernah dapat nikmat dari Allah, benar gak? Ngeluh aja, tiap kali WA isinya ngeluh, yang model begitu jangan dah. Tapi kalau kita ceritakan, apalagi kalau tahadus bin nikmat itu bisa membawa orang kepada kebaikan. Misalnya, alhamdulillah nih lagi umroh, sekarang umroh ini begini begitu, itu sharing information, bagus lah. Beda antara tahadus bin nikmah dengan riya, yang tahu cuma kita sama Allah. Jadi kita jaga aja hati kita agar dia benar-benar menjadi tahadus bin nikmah dan tidak berubah menjadi riya. Karena menjadi riya percuma, men. Itu amal ntar dilempar ke muka kita sama Allah, suruh masuk ke neraka, bener gak? Ente kagak menjadi keredaanku, kata Allah. Ente yang mau jadi orang ngetop di dunia. Back to you. Ya, baik, terima kasih. Ini masih ada satu lagi, Ibu Claudia, silakan Ibu. Posisi di mana nih Bu Claudia? Mohon bisa di-unmute Ibu. Di Jakarta, Medan, apa dari Padang? Silakan. Masih terputus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya mau nanya Pak Ustadz. Halo. Ya, terus ya bisa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya, langsung saja. Bisa mendengar terus Ibu. Ya. Ya. Lanjut. Bagaimana kita harus menjalani hidup yang sedang Allah berikan di saat ujian supaya saya bisa istiqomah dan belajar tentang Islam dengan baik. Saya yakin Allah memberi ujian saya ini untuk menguatkan iman saya di jalan Islam. Bagaimana supaya saya tidak ikut, kadang-kadang saya bingung ya Pak Ustadz, kadang-kadang pernah saya ikut teman, dia bilang, oh jangan, ini ajarannya hambali. Saya bingung, hambali itu apa gitu Ustadz, mohon pencernaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ilmu itu asalnya dari Allah, benar gak sih?
Benar gak sih? Terserah ada ilmu apa. Nah, karena kita gak ngerti apa-apa. Ingat gak ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, benar gak? Malaikat disuruh nyebutin nama binatang kagak ngerti. Nabi Adam alaihissalam bisa nyebutin nama binatang karena udah diajarin sama Allah. Jadi ilmu itu semua datangnya dari Allah. Mau pakai Hambali, kayak Syafi'i, kayak Maliki, kayak apalagi Syafi'i, kayak semua ilmu datangnya dari Allah. Benar ya? Oleh karena itu kita lihatlah mana-mana ilmu itu kan kayak samudra. Kan kita nggak bisa nelen seluruh air dalam samudra, benar gak? Kita lihat mana ilmu yang bisa kita ambil yang cocok dengan keadaan kita saat ini. Islam ini kan agama buat segala jenis manusia. Dan setiap manusia itu punya persoalannya masing-masing pada saatnya masing-masing. Jadi ketika kita lagi posisinya, misalnya lagi kesulitan dalam hal keuangan, kita ambillah ilmu yang tentang hal tersebut, benar gak? Kalau kita posisinya lagi kelimpahan rezeki yang luar biasa, maka kita ambillah ilmu yang tentang hal tersebut. Kalau kita lagi macam-macam, kita lagi ada persoalan rumah tangga, maka kita ambillah ilmu yang tentang itu. Jadi kita ambil mana ilmu yang kita perlukan. Karena ilmu itu terbentang luas. Kita ambil mana yang lagi kita perlukan. Karena kita nggak bisa minum air samudera sebanyak itu. Nggak bisa makan ikan yang ada di samudera seluruhnya, benar nggak? Tapi kita ambil mana ikan yang kita mau, kita ambil, kita makan. Jadi kita dalam ilmu juga kita mesti nggak usah ngoyo gitu, nggak usah ngoyo. Kita ambil mana yang kita perlukan. Nah, dalam kita menjalani hidup ini, namanya juga hidup, benar nggak? Hidup itu ya kayak begini. Kadang susah, kadang lapang, kadang senang, kadang sedih, kadang kaya, kadang miskin. Itu sebabnya para ulama tasawuf mengatakan untuk membuka mata kita bahwa rezeki Allah itu bukan sekedar harta. Benar gak? Rezeki yang paling rendah itu adalah harta, itu paling rendah. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kalau ada orang miskin, dia sehat, dia harusnya senyum melihat orang kaya yang sakit. Benar gak? Lu kaya, tapi lu sakit lah. Gue miskin, tapi gue sehat, benar gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh-solehah. Jadi kalau ada orang miskin, sakit, punya anak soleh-solehah, dia harusnya bersyukur. Dibandingin sama orang kaya, sehat, tapi anaknya nggak jelas. Benar gak? Durhaka, benar gak? Rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Nah ini, men. Jadi dalam hidup itu kita banyakin syukur. Kita harus yakin-yakinnya. Ini semua ada yang ngatur. Allah yang ngatur. Nah, kalau kita tahu bahwa ini semua ada yang ngatur, ya kita jalanin aja hidup. Namanya urip iku dilakoni, gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tuh. Hidup itu ya dijalanin. Takdir tidak selalu sama. Kalau si Utali Kumahwa tuh, kalau tahu lagunya Utali Kumahwa, bener gak? Tuhan pun tahu hidup ini amat berat, benar ya? Tapi takdir kan tak selalu sama. Kita kan hidup muter. Walaupun bisa jadi, kalau kita lihat sepotong-sepotong ya, bisa jadi kalau dari segi harta mungkin ada orang yang miskin terus sampai meninggal, benar ya? Ada orang yang kaya terus sampai meninggal. Tapi apa ente kira orang yang kaya itu hidupnya senang? Lah, belum tentu. Yang bisa merasakan bahagia itu hanya ruh. Ini men, hanya ruh yang bisa merasakan bahagia. Sedangkan kesenangan dapat dirasakan oleh nyawa. Ini dua hal yang berbeda. Senang sama bahagia beda, men. Bahagia itu ruh yang bisa ngerasainnya. Tapi kalau senang itu nyawa yang bisa ngerasainnya. Contoh ekstrim nih. Nah, orang yang berzina, secara nyawa dia merasakan kesenangan, orgasme. Tapi secara ruhnya nangis karena dia melakukan maksiat. Paham nggak? Sebaliknya, ibu yang melahirkan anak, secara nyawa dia berdarah-darah, benar ya? Tapi secara ruh dia bahagia. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan
Apalah arti sebuah luka kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, ya apa kuncinya bahagia? Kuncinya bahagia, Rasulullah SAW mengatakan apabila kita dapat merasakan manisnya iman. Bagaimana cara kita bisa merasakan manisnya iman? 3 hal. Yang pertama, apabila kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun. Nah, yang kedua, apabila kita bisa mencintai seseorang karena Allah. Bukan karena cantiknya dia, bukan karena gayanya, kayanya dia, bukan karena dia punya kuasa, bukan. Tapi karena Allah. Dan yang ketiga, apabila kita benci untuk kembali terjatuh ke dalam maksiat yang sama setelah Allah selamatkan kita dari kemaksiatan itu. Udah, yang penting dalam hidup ini bukan kaya. Yang penting dalam hidup ini bukan kuasa. Yang penting dalam hidup ini bukan ketenaran. Yang penting dalam hidup ini bahagia. Dan bahagia hanya bisa dirasakan oleh ruh. Bagaimana caranya bahagia? Ketika kita bisa merasakan manisnya iman. Bagaimana cara merasakan manisnya iman? Pertama, cintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun di dunia ini. Kedua, jadi yang pertama ini bukan berarti kita nggak boleh cinta. Boleh main cinta, bener ya? Sama bini kita cinta, sama anak cinta, sama cucu cinta, sama yang lain-lain, harta cinta. Tapi kecintaan kita itu di bawah dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apabila kita bisa mencintai orang karena Allah, benar ya? Bukan karena parasnya, bukan karena apa kekayaannya, bukan. Dan yang ketiga, ketika kita merasa benci untuk kembali terjatuh di lubang kemaksiatan yang sama setelah Allah menyelamatkan kita dari lubang kemaksiatan itu. Oh, di jam 7. Pamit. Baik sebelumnya. Thank you. Baik, sebelum ditutup Ustadz, mohon bisa dipimpin penutup untuk doa, dan mohon maaf ini pada yang belum bisa sempat untuk dibacakan pertanyaannya. Mohon bisa dipimpin doa penutup Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mari sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita buat mereka-mereka yang lagi diberi sakit. Mudah-mudahan Allah ganti sakitnya itu dengan kesehatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang lagi diberikan cobaan kesempitan hidup, mudah-mudahan Allah angkat dan ganti kesempitan itu dengan kelapangan. Bagi mereka yang sedang galau, yang sedang sedih, mudah-mudahan Allah angkat kegalauan dan kesedihan itu dan diganti oleh Allah dengan ketenangan dan kebahagiaan. Bagi mereka-mereka yang saat ini lagi dalam kesulitan keuangan, mudah-mudahan Allah segera angkat kesulitan itu dan menggantinya dengan rezeki yang banyak yang barokah. Bagi mereka yang lagi terhimpit dengan hutang piutang, yang banyak yang membebani, yang memberatkan pikiran, mudah-mudahan Allah segera lunaskan hutang-hutangnya dan menggantinya dengan kelapangan rezeki. Untuk itu semua, mari kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Jadi ucapkan selamat kepada pemenang, yaitu Bapak Muhammad Isam Rustan, Bapak Sami Arya, Bapak Mujahidin Dalari, dan Bapak Hadat. Kami persilakan nanti menghubungi ke admin kami. Ya, selamat dan terima kasih sekali pada Pak Ustadz Adi Barman Karim menjelaskan pencerahan pada pagi ini. Terima kasih, kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pamit ya, pamit semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz.